kan ambil itu ya. Yang kedua sumber stem cell itu tali pusar dan plasenta hari-hari Pak. Ya pernah tahu ya? Ya. Kenapa kok dulu Simba kok ada bayi baru lahir tali pusarnya disimpan ya, ada yang dimakan gitu Bu. Ternyata itu bisa dipakai untuk obat ya. Kenapa? Karena kandungannya stem cell ini tadi Pak ya. Jadi stem cell itu ya satu dari tali pusar, jadi itu masih dipisah lagi Pak. Jadi stem cellnya dipisah, kemudian diperbanyak, di cloning namanya, di cloning ya. Cloning itu diperbanyak, tapi kalau cloning beda lagi. Memperbanyak. Memperbanyak juga ya. Itu di cloning Pak, baru nanti disuntikan ke yang sakit gitu loh ya. Saya punya konsumen ya, pernah itu di Purwodadi Pak, itu dia suntik stem cell, ngambil stem cellnya dari bayi ini tali pusar, tapi sekali proses itu 75 juta Pak. Itu untuk ya. apa itu kecantikan? Dia untuk gagal ginjal. Gagal ginjal. Kan dia ginjalnya rusak. Iya. Nah butuh diregenerasi ginjalnya. Jadi orang gagal ginjal Pak, itu cuci darah itu tidak bisa memperbaiki ginjal Pak. Jadi cuci darah itu, mesin itu hanya menggantikan fungsi ginjal, tapi tidak memperbaiki fungsi ginjal, tidak memperbaiki ginjalnya. Maka kalau untuk memperbaiki ginjal butuh regenerasi sel, yang dibutuhkan stem cell. Itu dulu pernah asam uratnya pernah tinggi, ya. Karena dia udah kesakitan, akhirnya kan dirubah pola makan. Akhirnya aku pokoknya bermakan jeruan kok langsung nyeri yo. Akhirnya kan berhenti sama makan jeruan. Gitu Pak, saya konsumsi kacang-kacangan akhirnya berhenti. Otomatis asam uratnya normal. Tapi tidak serta-merta kristalnya langsung hilang. Gitu Pak ya. Itu. Jadi walaupun dia sudah rubah pola makan, ini tidak langsung hilang Pak. Itu, maka inilah butuh terapi khusus ya. Mungkin kalau secara medis dibelek Pak, tapi masalahnya yang belek itu Pak ada 361 ruas Pak. Kalau dibelek kabeh Pak. Kan gitu ya. Nah di alat ini terbaca sebagai penebalan pada tulang gitu ya. Nih penebalan pada tulang itu berarti kalau penebalan tulang ini sudah lutut ini biasanya kalau ditekuk pisangnya. Iya. Sampai bunyi itu berarti apa Pak? Iya itu Pak. Karena ini terlalu banyak, cairannya mulai berkurang. Inflamasinya berkurang, terus ini mulai numpuk nih kristal asam uratnya Pak. Berarti ini melakukan itu makanya itu butuh dibersihkan Pak, didentok aja ya. Pakai apa detok? Sama, saya cuma pakai probiotik itu tadi Pak. Probiotik itu bisa. Iya. Tuh, jadi udah keluar kan racun semua dari dalam tubuhnya kan keluar. Itu konsumsi produknya itu seperti apa Pak? Paling tidak itu satu hari itu 3 kali. Sasetan ya, saya punya bentuknya itu sasetan. Yang tadi? Oh yang kutsukusi itu. Satu hari 3 kali paling tidak. Itu untuk membersihkan itu. Bisa. Ya, murah sih Pak itu. Namanya apa Pak? Kutsukusi. Kalau saya pakainya yang kutsukusi. Online ada nggak itu? Iya, Mending di Kalau online nanti mahal. kalau beli sikuil itu mahal Pak. Iya Pak. Sikuil ya. Ada yang buat penguas, ada yang Ya. buat pengampunan itu mahal. Nah itu Pak, nanti kita cari. Nah ini yang sekarang ini kan yang lagi ngetren itu kan tentang stem cell. Iya. Ah itu Pak. Nah, ada yang tahu stem cell Pak? belum. Wah stem cell Pak. Semuanya tuh. Belum. Sudah sampai terus. Jawabnya ya, adik. Ini apa AC-nya mati? Kita sampai jam 9. Sampai jam 9 tenang ini. Iya, enggak apa-apa. Udah sini. Gak apa-apa. Stem cell Pak. Stem cell. Jadi gini Pak. Stem cell itu sel induk. Ya Pak, sel induk. Sel induk. Jadi stem cell itu sel induk. Ini stem cell namanya Pak. Ini sel induk
atau sel punca. Puncanya. Punca, bukan puncak. Punca. Punca. Nggak pakai K. Punca. Punca, ya. Atau sel penyembuh. Nah, itu stem cell. Ya. Jadi makanya Pak, orang sakit obatnya ada di dalam tubuh. Apa obatnya? Ini loh Pak, stem cell. Jadi di tubuh kita itu ada stem cell, sel induk yang itu fungsinya untuk meregenerasi sel. Kenapa? Karena orang sakit itu sebetulnya karena selnya rusak. Ini sakit itu karena selnya rusak. Ya, selnya rusak. Maka begitu rusak butuh namanya diregenerasi, diganti dengan yang baru. Nah, yang bertanggung jawab untuk meregenerasi sel, mengganti dengan sel baru tadi, ini namanya stem cell. Jadi tadi Pak, misalnya yang diabetes, ya tadi loh, yang diabetes itu, yang ini tertutup, selnya itu tertutup, nah itu perlu ini stem cell, ya stem cell. Nah sumber stem cell itu kalau dari manusia itu ada 3 Pak. Satu embrio. Nah ini embrio. Tahu embrio Pak? Bayi. Ibu-ibu, Dok, Pak. ibu-ibu pernah punya embrio? Berapa Bu? Pernah punya berapa? Embrio itu bakal janin ya Pak. Embrio bakal janin. Jadi sperma ketemu dengan sel telur jadi ovum jadi orok. Nah, jadi janin kan? Itu embrio. Itu sumber stem cell paling bagus. Tapi masalahnya embrio siapa mau diambil? Kalau telur. Ini Pak. Anak saya demam gitu ya kasih probiotik aja udah selesai. Nah itu loh. Ya ini pentingnya probiotik. Ya oke. Ini ya tentang usus besar ya. Jadi teman-teman nanti pada saat praktek tidak hanya masalah akupresurnya aja, tapi ada penjelasannya tentang masalah yang ada di usus itu. Jadi seperti itu ya. Kan lebih penjelasan jelasnya kan lebih keren gitu kan. Tadi kan pasiennya udah ditambah yakin loh. Lah sampai nek ditakoni kok rasa jelasnya. Oh, lagi nggak betul Mas. Nah, itu Senting mari. nah, cuma mari. Nah, berarti kurang marem gitu ya. Walaupun dia sembuh itu maremnya kurang. Ya, jenengan juga harus bisa memberikan penjelasan. Sidik-sidik itu ya kayak penjelasan gitu ya. Biar dia puas ya. Gitu. Oke, ini berikutnya ada ginjal, empedu, pankreas. Wah, ini banyak, Pak. 39. Makanya ini wah ini tak jelas ke kabeh iki iso iki mari ini, Pak. Enggak apa-apa. Nih, pankreas. Nah, ini, Pak. Kalau berbicara tentang pankreas, berarti berbicara tentang diabetes. Banyak nggak Pak orang kena diabetes? Banyak sekali. Wah, banyak Pak. Berarti kalau banyak ini peluang pasar nggak Pak? Masih banyak. Loh, peluang pasar Pak. Ya? Iya. Ini. Pankreas. Nih, pankreas Pak. Nih kita lihat. Pankreas itu ya ini untuk memproduksi namanya insulin. Ya. Insulin fungsinya apa? Ada yang tahu Pak? Hah? Menyaring. Apa yang disaring? Jadi insulin. Ini Bapak Ibu. Insulin ini hormon. Ya, insulin ini hormon. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, di pankreas kita itu ada namanya sel beta. Sel beta inilah yang menghasilkan insulin. Nah, insulin ini Bapak Ibu, tugasnya ngangkut glukosa. Jadi insulin itu fungsinya kayak truk. Ya, ngangkut glukosa ya untuk dimasukkan ke dalam sel tubuh. Sel tubuh ini kan butuh makan ini. Sel tubuh kita ini butuh makan. Ya. Nah, kalau glukosa ini nggak bisa terangkut karena insulinnya nggak ada, otomatis glukosa gula nih numpuk dalam darah. Akhirnya gula darahnya jadi
dari tinggi jadi naik karena insulinnya nggak ada. Maka biasa nih harus pakai obat. Obat itu fungsinya apa? Memacu pankreas untuk memproduksi Insulin. insulin. Pacu terus. Lama-lama pankreasnya ya jebol. Ya, mau dipacu terus. Ya, akhirnya harus suntik insulin. Kalau suntik insulin, kira-kira insulinnya dari mana? Godong insulin? Bukan godong insulin ya, Pak. Plasenta. Pak, hormon insulin itu biasanya ada 2 yang bagus, dari sapi sama babi. Gitu Pak. Coba jangan tanya kalau punya teman apoteker ya. Jadi insulin ini kok ngerti loh? Dari babi Pak. Gitu. Jadi babi haram, suntik. Gitu loh. Nah ini nanti saya akan belajar. Oh kita cerita konsep regenerasi selnya nanti Pak. Ya. Nih. Jadi bagaimana caranya nih pankreas ini bisa berfungsi kembali. Nah kembali ke sini dulu ya. Jadi insulin untuk ngangkut glukosa untuk masuk ke dalam sel. Kalau insulinnya nggak ada karena produksi pankreasnya kurang, ini disebut DM tipe 1. Gitu Pak. Kalau DM tipe 2 insulinnya ada ya, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel. Nggak bisa masuk karena selnya tertutup. Tertutup apa? Ages namanya. Advanced glycation. Ages ini dari mana?